Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang seperti gembala. Dia memastikan kita tidak kekurangan, dan meskipun hari-hari kita tampaknya suram dan juga penuh dengan ketakutan karena corona, tapi biarlah hati kita tetap tidak pernah kekurangan oleh kasih dan damai sejahtera dari Tuhan. Mari bersama dengan keluarga kita mau menyiapkan waktu untuk kita boleh bersekutu bersama, kita boleh memuji Tuhan dan berdoa secara pribadi kepadanya. Mari sebelumnya kita pujikan pujian Yesus seperti gembala dari PPR nomor 23. Yesus seperti gembala, kami sebagai dombanya, dipimpin dan dijaganya selama di dunia. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami milik-Mu. Tuhan sudah janji terima orang salah dan sesat. Tuhan memberi perhentian bagi yang menanggung berat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berserah padamu. Waktu kami masih muda, pimpin pada jalan-Mu. Ku bersandar pada Tuhan, memasyurkan kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami puji nama-Mu. Mari bersama kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan yang adalah gembala dari hidup kami bersyukur kami mengenal Tuhan yang mengenal kami masing-masing pribadi demi pribadi. Kami bersyukur kami juga mengenal Tuhan yang mau datang ke dunia, mau menolong kami, bahkan rela mati untuk kami. Bapa, kami ingin bersekutu bersama pada malam hari ini. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami ingin memuji memuliakan nama-Mu, kami ingin berdoa kepada-Mu. Tolong sertailah Tuhan persekutuan kami pada malam hari ini. Dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, segala dosa dan juga pelanggaran yang kami perbuat. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pengampunan dan pertolongan Tuhan. Kami mau memulai persekutuan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga hadir dan bersama dengan kami masing-masing pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah kondisi dunia yang seperti saat ini, di mana sepertinya di mana-mana terdapat ketidakpastian, mungkin kita bingung, kita takut, dan kita juga cemas. Mungkin kita juga bertanya-tanya di tengah banyaknya masalah, di tengah banyaknya orang di seluruh dunia ini, apakah Tuhan masih mengingat kita? Apakah Tuhan masih mengenal setiap kita? Apakah Dia tahu setiap ketakutan kita, setiap kegelisahan kita? Dan kita perlu yakin, satu hal yang perlu kita yakini adalah iya, Tuhan mengingat kita, Tuhan mengenal kita. Mari bersama kita pujikan satu pujian dari PPR nomor 124 yang akan menolong kita, menguatkan kita, dan berkata bahwa Tuhan mengingat setiap kita. Tuhan ingat daku. Bila ku ditimpa bahaya, jalan penuh duri serigala, ku punya ingatan indah. Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku, Tuhan ingat aku. Ku
Seperti pujian ini yang berkata, biarpun awan tebal datang dan siksa susah atau senang, bila ku ditimpa bahaya, meskipun jalan penuh duri, meskipun menderita susah dan penuh dengan khawatir ataupun keluh kesah, semuanya itu biarlah mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Immanuel. Dia terus bersama dengan kita dalam kelemahan kita, dalam ketakutan kita, dan Tuhan mengingat setiap kita. Oleh karena itu, marilah kita saat ini bersama-sama, kita juga mau berbicara kepada Tuhan, kita mau berdoa ke hadapannya, membawa setiap keluh kesah kita, membawa setiap sukacita kita, dan setiap apa yang kita rasakan dalam hati kita. Saya mengajak kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Mari yang pertama kita mengingat kondisi dunia ini, di mana seluruh dunia saat ini sedang bergumul dan berjuang mengenai hal yang sama, mengenai wabah pandemi corona. Mari kita berdoa untuk para pemimpin setiap negara di seluruh dunia ini, untuk orang-orang yang juga para peneliti yang juga mereka berjuang untuk menemukan obat. Kita mau berdoa, kita mau menyerahkan setiap mereka yang membuat kebijakan, supaya Tuhan sendiri yang menolong mereka, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepandaian, supaya biarlah melalui setiap talenta, setiap kuasa mereka boleh menolong kondisi dunia, mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk boleh membantu memulihkan kondisi dunia ini. Mari bersama-sama kita berdoa untuk pokok doa yang pertama. Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadirat Tuhan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih karena di tengah kondisi dunia yang sedang tidak pasti seperti saat ini, kami boleh dengan pasti punya iman dan kami boleh dengan yakin percaya bahwa Tuhan juga melihat kondisi ini. Tuhan tidak tertidur dan Tuhan tidak terlelap. Tuhan mengetahui dan melihat apa yang terjadi di dunia ciptaan-Mu ini. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan para pemimpin negara di seluruh dunia, di seluruh negara di dunia ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah mereka orang-orang yang membuat kebijakan, Kau berikan hikmat, Kau berikan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh membuat kebijakan yang baik untuk negara masing-masing dan untuk kebaikan dunia ini. Kami juga berdoa untuk setiap peneliti dan orang-orang yang bekerja di bidang penelitian untuk menemukan vaksin, obat dari corona. Kami mohon Tuhan juga bekerja melalui tangan-tangan mereka. Tuhan menolong mereka dalam mengembangkan obat-obatan yang ada, sehingga melalui itu semua boleh ada titik cerah, boleh ada kesembuhan, boleh ada pemulihan bagi dunia ini. Dan terlebih daripada itu semua Tuhan, tolong kami setiap warga dunia ini untuk selalu dan kembali berpaling kepada Tuhan saja sebagai penolong kami. Biarlah melalui kondisi wabah pandemi ini, nama Tuhan boleh dimuliakan, nama Tuhan boleh kembali diserukan oleh semua bangsa di seluruh dunia ini. Dan biarlah kami boleh kembali hanya berharap kepada Tuhan saja. Kami mohon Tuhan berikan hikmat dan juga kebijaksanaan bagi setiap pemimpin negara dan juga para peneliti yang juga berjuang untuk menemukan obat corona ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga mau berdoa yang kedua, kita berdoa untuk kondisi negara Indonesia secara khusus dan juga Surabaya. Kita mau berdoa menyerahkan Presiden kita, Bapak Presiden Jokowi, beserta para menteri dan jajaran orang-orang yang bekerja dalam pemerintahan. Kita mau menyerahkan juga pemimpin Surabaya, Ibu Risma, dan juga orang-orang lainnya, para pejabat yang juga membuat kebijakan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberikan mereka hikmat, juga kesehatan dan kekuatan, supaya boleh menangani kasus corona ini dengan baik. Kita juga mau berdoa untuk setiap dokter, perawat, dan tenaga medis yang bekerja di Indonesia, supaya biarlah melalui tangan-tangan mereka boleh banyak orang yang tertolong. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Indonesia menjadi salah satu negara yang seperti negara-negara lainnya, kami pun tidak luput dari wabah corona. Ada begitu banyak kesedihan, ada begitu banyak kematian, ada begitu banyak sakit penyakit yang diakibatkan, juga kerugian-kerugian yang lainnya. Kami mohon Tuhan, berikanlah kami hati yang mau menerima ini semua dan mengajarkan kami untuk kembali berpaling pada Tuhan. Kami secara khusus saat ini berdoa dan menyerahkan para pemimpin negara,
Pak Presiden Jokowi beserta dengan jajaran menterinya dan juga orang-orang yang dalam kabinetnya. Kami mohon Tuhan yang memberikan mereka hikmat supaya mereka juga boleh dengan penuh kebijaksanaan menetapkan kebijakan apa yang baik untuk rakyat Indonesia, apa yang baik dan apa yang benar, biarlah itu yang mereka lakukan dan mereka usahakan. Kami juga berdoa untuk pemimpin di Surabaya, Ibu Risma, juga setiap warga Surabaya, berikanlah kami kedisiplinan, berikanlah kami hati yang mau taat, supaya kami juga bersama-sama boleh saling menjaga satu dengan yang lain. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan bagi para pemimpin negara kami, pemimpin kota kami, supaya melalui kesehatan mereka dapat mengusahakan apa yang baik bagi negara ini. Juga kami berdoa untuk setiap dokter, setiap perawat, tenaga medis, orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Biarlah Tuhan pakailah mereka, berikanlah mereka kesehatan dan kekuatan, sehingga melalui tenaga mereka boleh menolong banyak orang. Mereka boleh memberikan yang terbaik bagi pasien-pasien, orang-orang yang terdampak corona, dan juga bagi orang-orang lain yang mungkin sakit tetapi bukan corona. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan bagi setiap orang-orang yang ada di garis terdepan yang menolong dalam kondisi wabah corona ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan negara kami, kota kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang mau melindungi, melingkupi, dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sekarang kita juga mau mengingat akan kondisi gereja, terutama gereja kita. Kita patut bersyukur karena di tengah kondisi seperti ini gereja kita masih boleh ada pelayanan, boleh ada ibadah-ibadah online, dan terlebih dari itu kita juga patut bersyukur akan adanya pembangunan gereja yang boleh berjalan dengan baik hingga hari ini. Mari bersama-sama kita ungkapkan rasa syukur kita, sukacita kita untuk pemeliharaan Tuhan bagi gereja ini. Kita mau berdoa juga untuk setiap hamba Tuhan yang ada di gereja GKT Citra Raya ini. Kita mau teringat untuk Pak Emil, untuk Pak Edi, Pak Satrio, juga setiap Lose yang ada, Lose Jessica dan Lose Anton. Kiranya Tuhan terus memakai mereka dalam kondisi ini seperti saat ini untuk boleh terus mengabarkan kebenaran nama Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat dari GKT Citra Raya. Bila kita tahu ada di antara kita yang bergumul, mari kita sebutkan nama mereka satu persatu. Kita juga boleh mengungkapkan, menceritakan pergumulan setiap kita pribadi demi pribadi ke hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa, kita menyerahkan gereja kita dan juga gereja-gereja yang lainnya di Indonesia supaya Tuhan tetap pakai mengabarkan kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami kembali berdoa, kami kembali berbicara kepadamu Tuhan. Kami mau membawa setiap gereja-gereja, setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, setiap gereja, lembaga Kristen dan juga yayasan-yayasan sosial, kesehatan dan pendidikan Kristen ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur untuk adanya setiap gereja, setiap rumah-rumah Tuhan yang Tuhan boleh berikan, adakan di Indonesia. Kami menyerahkan setiap gereja yang ada di seluruh Indonesia dengan setiap pelayanannya ke dalam tangan-Mu. Biarlah meskipun dalam kondisi corona seperti saat ini, meskipun perjumpaan setiap jemaat terbatas, tapi biarlah hati kami tetap terus berjumpa satu dengan yang lain, dan hati kami tetap terus berjumpa dengan Tuhan. Kami secara khusus saat ini berdoa untuk GKT Citra Raya. Kami bersyukur Tuhan di tengah kondisi yang sulit saat ini, kami tetap boleh mengadakan ibadah, boleh ada ibadah-ibadah online, boleh ada persekutuan-persekutuan online, dan juga kami boleh terus saling mendoakan dan saling menyapa lewat setiap media online yang ada. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan, juga khususnya untuk pembangunan gereja yang boleh berjalan dengan baik hingga saat ini. Kami bersyukur dan kami mengucapkan terima kasih Tuhan, karena kami tahu itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Tanpa kebaikan-Mu Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa, kami menyerahkan setiap hamba Tuhan yang ada di gereja ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Edi Untoro dan keluarganya, untuk Pak Emil, Pendeta Emil beserta keluarganya, untuk Bapak Satrio dan keluarga, juga untuk setiap Lose yang menolong kami di tempat ini, untuk Lose Jessica dan juga Lose Anton. Kami mohon Tuhan terus menyertai mereka, memberkati pelayanan mereka, sehingga dalam kondisi ini pun, kondisi corona dan kondisi kami tidak bisa bertemu secara langsung, Tuhan tetap menolong mereka untuk mereka boleh terus mengabarkan Injil melalui media apapun yang ada. Kami juga menyerahkan untuk setiap jemaat di GKT Citra Raya dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Mungkin ada yang tidak bisa kami katakan, kami mohon Tuhan sendiri yang menolong setiap kami. Tuhan yang
melihat isi hati kami, mengetahui kondisi kami, Tuhan yang kiranya juga mau menopang dan menguatkan kami. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan mengingat setiap kami karena Tuhan mengenal setiap kami. Dan kami bersyukur karena kami punya Allah yang ada bersama kami di mana saja dan kapan saja. Tolong sertai kami Bapa, tumbuhkan iman kami hari demi hari, sehingga dalam kondisi sulit pun kami terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat GKT Citra Raya ke dalam tangan-Mu dalam setiap pergumulan mereka, masing-masing pribadi demi pribadi. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dan permohonan kami. Mari bersama-sama kita tutup doa kita dengan mengucapkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari saat ini kita bersama-sama menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Di tengah kondisi dunia yang tidak damai, biarlah hati kita ketika disapa oleh firman Tuhan, hati kita boleh terus damai, karena damai yang diberikan bagi kita adalah dari Tuhan sendiri. Mari kita pujikan pujian dari PPR nomor 78, Damai yang Padaku. Damai yang di hatiku bukan diberi dunia, damai yang di dalam hati. Ujian dan susah bagai awan gelap, tapi hatiku selalu damai. Damai yang diberikan sangat ajaib, selalu di hatiku kiranglah ku dengan suara kasih. Yesus berkata, kau tak kubiarkan, kau milikku. Marilah menerima Yesus sebagai Raja, damaikan masuk hatimu. Segala awan gelap akan hilang lenyap, karena Yesus jadi terangmu. Damai yang diberikan sangat ajaib, selalu di hatiku kiranglah ku dengan suara kasih. Yesus berkata, kau tak kubiarkan, kau milikku. Damai yang diberikan tetap di hatiku dalam sepanjang hidupku. Tuhan akan datang sambut kita semua, tinggal tetap di surga sana. Damai yang diberikan sangat ajaib, selalu di hatiku kiranglah ku dengan suara kasih. Yesus berkata, kau tak kubiarkan, kau milikku. Merry Christmas. Oh, thank you. Merry Christmas tuh. Selamat malam, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, ini dapat hadiah Natal.
Karena di bulan Desember ini kita akan memperingati Natal, dan Natal merupakan sebuah peringatan tentang hadiah yang sangat besar, yang sangat ajaib, yang sangat agung daripada Allah yang telah menciptakan dunia ini pada umat manusia, pada kita semuanya. Yaitu apa? Lahirnya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini adalah hadiah yang begitu luar biasa. Misalnya kalau kita memberikan hadiah kepada orang yang kita kasihi, yang kita hormati, kita pasti akan berusaha mencari hadiah yang atau barang yang berharga, yang punya makna, ya. Nah, tentunya orang yang lebih kita kasih atau lebih kita hormati, kita akan memberikan jauh lebih baik lagi. Dan Allah memberikan yang lebih baik, yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun juga manusia di dunia ini, yaitu putra tunggalnya pada kita semuanya. Kita bersyukur kita menerima hadiah yang agung, yaitu juru selamat dunia, ya. Nah, ini dekorasinya juga adalah suasana Natal, ya. Kita sudah masuki bulan Desember ini, bulan Natal, ya. Tapi bukan saja bulan Natal, bulan Desember ini kita memperingati Natal, tapi sebentar lagi kita juga akan meninggalkan tahun 2020 untuk masuk ke tahun 2021, tahun yang baru. Nah, ini banyak sekali orang-orang yang bertanya-tanya, apa yang akan terjadi di tahun 2021? Apakah seperti yang kita alami di tahun 2020 ini? Atau lebih baik lagi? Atau bahkan mungkin lebih buruk lagi? Gak ada orang yang bisa memprediksinya. Meskipun banyak orang mengatakan, wah tahun depan pasti lebih baik, tahun depan pasti akan lebih maju, dan sebagainya. Itu kan harapan setiap kita, ya. Nah, gimana kita nanti belajar dari firman Tuhan? Bagaimana sih kita memasuki tahun yang baru ini dengan satu sikap yang benar? Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh memasuki bulan Desember ini, di mana kami boleh memperingati akan hari kelahiran Yesus Kristus dalam dunia ini, sebagai hadiah yang agung, hadiah yang ajaib daripada Allah Bapa untuk manusia, supaya mendapatkan keselamatan ataupun jalan keselamatan sebagai juru selamat dunia. Terima kasih ya Tuhan. Tapi juga kami sebentar akan tinggalkan tahun 2020 ini, masuki tahun yang baru, yang penuh dengan misteri, yang kami tidak pernah tahu apa yang akan kami alami. Namun sebagaimana firman-Mu, biarlah kami belajar untuk selalu mendengar akan firman Tuhan di dalam langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang boleh mengajarkan kami melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Nah, saya tadi membaca dari kitab Mazmur, ya. Mazmur 90 ini merupakan sebuah doa, ya, sebuah doa dari Musa. Kita sudah kenal ya siapa Musa. Musa adalah seorang pemimpin Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah menjadi budak bertahun-tahun di sana, dan akhirnya karena seruan mereka memohonkan pertolongan dari Allah, maka Allah mengutus Musa untuk membawa atau memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir, sehingga mereka boleh keluar dan juga menuju ke tanah perjanjian. Nah, Mazmur 90 ini cuman 17 ayat, ya. Tidak terlalu panjang. Nah, ini merupakan sebuah doa. Tentunya Musa juga memiliki doa yang banyak di dalam
kehidupannya. Tetapi ini adalah doa yang sangat khusus sekali yang dipanjatkan oleh Musa. Disebutkan di dalam ayat 1 doa Musa, yaitu abdi Allah. Dia menuliskan ataupun menyebut dirinya sebagai seorang abdi. Abdi itu sebagai seorang budak, sebagai seorang yang rendah, ya. Jadi dia meskipun dia seorang pemimpin, dia dulu juga adalah seorang yang menjadi anak angkat putri Firaun. Dia tidak mengagungkan itu semua, tapi dia menyadari dirinya sebagai abdi Allah, sebagai doulos, sebagai budak Allah, ya, sebagai hamba. Nah, saya mengajak kita semuanya melihat dari ayat yang ke-12. Ini saya pikir merupakan sebuah inti daripada doanya ini. Tentu doa Musa ini bukan sekedar dipanjatkan oleh Musa kepada Allah Bapa atau Allah Yahweh, ya. Tetapi saya yakin doa ini merupakan pengajaran dari Musa kepada orang-orang Israel, ya, supaya ini boleh menjadi doa mereka juga. Memang Mazmur ini tidak tahu kapan, tidak disebutkan kapan Musa ini menulisnya. Apakah dia menulis waktu dia ada di Mesir, atau dia ada di padang belantara ketika mengembalakan ternak dari mertuanya, atau pada waktu dia memimpin orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir dan berjalan di padang belantara, ya. Tapi saya meyakini melalui perkataan-perkataan di dalam doanya ini, kita bisa menyaksikan betapa banyak sekali pengenalan Musa kepada Allah Yahweh melalui pengalaman hidupnya, melalui suka dan duka, melalui keberhasilan dan kegagalan. Semuanya boleh tertumpahkan melalui doanya seperti ini. Maka itu saya akan mengajak kita semuanya melihat dan membaca bersama-sama, ya, ayat 12, ya. Nah, ini saya yakin merupakan sebuah doa dan pengajaran dari Musa kepada umat Allah, pada orang-orang Israel. Dan saya harap menjadi pelajaran bagi kita semuanya juga. Ya, berkata demikian, ayat 12, ya, Mazmur 90, 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Musa bukan orang yang tidak bijaksana. Dia selama 40 tahun ada di istana Firaun. Dia memperoleh berbagai macam disiplin ilmu di sana. Tentunya dia memiliki hikmat yang begitu luar biasa. Ya, katakan dia juga adalah seorang yang sangat bijaksana. Tapi dia memohonkan hati yang bijaksana. Apa artinya itu semua? Ya. Nah, kalau kita baca sepintas, rasa-rasanya kok hanya menghitung hari-hari. Ya, Senin, Selasa, tanggal 1, tanggal 2, ini tanggal 9, gitu ya. Ya, apakah seperti itu? Kalau kita lihat di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini atau BIS, ya, bahasa Indonesia sehari-hari, itu dikatakan seperti ini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Ya. Dan saya menggabungkan dari dua versi ini, ayat yang sama, itu Musa ingin mengatakan kepada orang-orang Israel, ayo kita ini sadar, ya, bahwa waktu hidup kita ini sangat singkat sekali. Jangan pikir, aku masih muda, aku masih kuat, ya. Nah, dikatakan di dalam ayat 10 di sana, masa hidup kami itu 70 tahun, jika kami kuat 80 tahun, ya. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. Artinya apa? Hidupnya itu singkat.
Dalam bahasa Indonesia jadi katakan hidup yang singkat 70 tahun, 80 tahun. Sepertinya, lama banget 78 tahun. Padahal di dalam bagian yang sebelumnya dikatakan bahwa 1000 tahun itu bagi Tuhan itu hanya seperti satu hari, seperti sebuah giliran jaga, ya. Jadi merupakan sebuah waktu yang sangat singkat sekali. Nah, artinya apa? Mari kita mengisi hari-hari kita. Kita mempergunakan hari-hari kita itu dengan bijaksana, dengan hal-hal yang berguna, dengan hal-hal yang baik, dengan hal-hal yang sungguh-sungguh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan sekedar mencari keuntungan untuk diri sendiri, untuk kesenangan diri sendiri, kita tidak peduli dengan orang lain. Apalagi di dalam masa-masa pandemi. Ini adalah satu kesempatan yang Tuhan bukakan, yang Tuhan berikan. Ketika kita boleh melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan kita, ada orang yang membutuhkan uluran tangan kita, mari kita boleh menunjukkan belas kasihan kita. Ya, tidak harus dengan uang. Ya, kalau kita memang memiliki berkat materi yang cukup, yang kita memberikan pada mereka bantuan, tapi dengan menyapa mereka, dengan peduli dengan mereka. Bahkan kita boleh sama-sama mendoakan mereka. Ya. Mungkin ada sanak keluarga kita, mungkin ada teman-teman kita, ada taulan kita, ya. Ada di antara mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit seperti ini. Nah, ini luar biasa sekali. Bagaimana Musa mengajak orang-orang Israel ini untuk menyadari dirinya adalah orang-orang yang membutuhkan pengajaran dari Tuhan. Ya. Katakan, ajarlah kami, supaya mereka terus belajar, terus mendekatkan diri pada Tuhan. Dan memasuki tahun yang baru ini memang kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami. Ya. Meskipun ini katakan vaksin dari COVID-19 ini sudah ditemukan, sudah akan didistribusikan, sudah ada yang negara-negara yang sudah mulai melaksanakan pada rakyatnya. Ya. Tapi tidak menjamin semuanya. Kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami. Tetapi kita terus belajar mengandalkan Tuhan. Ya. Yaitu ajarkan kami menghitung hari-hari kami. Supaya kita tahu bahwa di dalam setiap waktu kita di tengah-tengah dunia ini, kita tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang seperti apa? Nah, Musa melandasi doanya ini, mengawali doanya ini dengan kata-kata apa? Ayat 1 dan 2, ya. Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya. Itulah pengenalan yang saya katakan, pengenalan Musa akan Allah Yahweh. Ya, selama 40 tahun dia memang mendapatkan 40 tahun pertama dalam kehidupannya, ya, mendapatkan ilmu yang begitu luar biasa di Mesir. Karena Mesir itu merupakan negara superpower, negara yang sangat maju. Ilmu pengetahuannya, ekonominya, dan juga angkatan perangnya, pokoknya luar biasa deh. Ya. Dan dia mendapatkan pendidikan ilmu yang sangat-sangat baik. Tapi di kala keadaan seperti itu, mungkin suatu saat dia diingatkan bahwa dia harus membebaskan umat Israel karena dia orang Israel. Tapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Dia justru menggunakan kekuatannya sendiri. Wah, karena dia ini orang yang mungkin belajar bela diri. Ya. Jadi ketika ada seorang prajurit itu menyiksa orang Israel, dengan sekali pukul, langsung KO, langsung mati itu tentaranya. Tapi apa yang terjadi? Bukannya dia bisa membebaskan orang-orang Israel dengan cara seperti itu, dengan kekuatan sendiri. Justru dia akhirnya ketakutan. Dan ketika rahasia ini bocor ke Firaun, dia dicari, yang mau dihukum, ditangkap.
Waktu dia lari dari istana Firaun. Ya. Jadi dia belum mengenal Allah itu secara utuh. Meskipun dia tahu bahwa dia dulu adalah seorang yang seharusnya mati waktu dia lahir. Berapa bulan kemudian sebetulnya ada titah raja atau titah Firaun mengatakan apa? Seluruh anak-anak laki-laki dari orang Israel itu harus dibunuh. Tidak boleh hidup. Dan dia sampai harus ditaruh di keranjang, ditaruh di sungai Nil. Karena dia takut kalau di rumah kedengaran tangisannya, maka tentara Mesir pasti akan tangkap dia, langsung dibunuh. Tapi dengan cara yang begitu luar biasa, Allah menyelamatkan dia. Bahkan dia akhirnya menjadi anak angkat putri Firaun. Kita tahulah ceritanya seperti apa. Itu merupakan satu hal yang tidak terpikirkan oleh siapapun juga, tidak terbayangkan oleh siapapun juga. Musa tahu akan hal ini. Maka itu dia mulai mengenal Allah yang sudah menyelamatkan dia. Tapi dia belum sepenuhnya meyakini itu. Hanya dia harus lari dari istana Firaun, dan 40 tahun kemudian dia harus ada di padang belantara. Dia harus menggembalakan domba-domba ataupun ternak dari mertuanya. Kita tahu seorang gembala itu merupakan kelas masyarakat yang sangat rendah. Ini waktu Natal kan ada biasanya gambaran tentang gembala yang mendapatkan berita dari malaikat dan tentara surga yang memuji Allah, ya kan? Itu dari golongan orang-orang yang sangat rendah, golongan marginal, orang-orang yang tidak dianggap oleh masyarakat, karena ini dianggap orang yang kasar, orang yang tidak berpendidikan, orang yang pokoknya tidak masuk hitungan gitu ya. Nah, Musa akhirnya harus menjadi seperti itu. Jadi dari seorang pangeran di istana Firaun, sekarang dia harus jadi gembala. Jadi orang yang terbuang, orang yang terhina, ya. Tapi dari situ dia terus belajar, dan suatu saat dia bisa menyaksikan adanya semak belukar yang menyala-nyala. Tapi luar biasanya semak belukar itu tidak terbakar. Disitulah dia mendapat panggilan dari Allah Yahweh, sehingga dia akhirnya diutus oleh Allah kembali untuk membebaskan orang-orang Israel. Nah, ini pengalaman yang begitu dahsyat. Dan dia waktu itu sungguh-sungguh merasa tidak layak. Tapi dia mengatakan, "Dah suruh orang lain aja lah. Saya ini ngomongnya tidak bisa lancar. Saya tidak punya keberanian." Ya. Hanya sampai Allah itu mengutus kakaknya yaitu Harun untuk mendampingi dia, untuk menghadap ke Firaun. Nah, setelah itu dia menghadap Firaun, berkali-kali Firaun mengeraskan hati, tidak mau membebaskan orang-orang Israel, sampai akhirnya ada 10 tulah yang diberikan kepada orang Mesir, sampai mereka kehilangan putra sulung mereka. Sekali lagi Musa melihat dan juga menyaksikan kan kedahsyatan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupannya. Setelah mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi? Mereka juga terjepit di tepi Laut Merah. Di belakang sudah ada tentara Mesir yang sedang mengejar mereka, siap untuk menangkap mereka kembali, membawa mereka kembali untuk menjadi budak-budak. Di depan ada laut yang sangat dalam dan sangat arusnya sangat deras, sehingga mereka tidak bisa buat apa-apa. Sekali lagi, Tuhan Allah menyuruh dia mengangkat tongkatnya, dan terbelahlah laut itu. Dan banyak sekali mujizat-mujizat yang dia alami. Bahkan ketika orang-orang Israel berontak pun, Tuhan tetap melindungi dan menjaga dia. Maka itu pengenalan dia
terhadap Allah itu begitu utuh. Maka dia mengatakan apa? Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkaulah tempat perlindungan kami terus-menerus. Tidak ada waktu di mana kami tidak bisa berlindung di bawah sayapmu. Nah, itulah pengenalan daripada Musa kepada Allah. Bagaimana kita memasuki tahun 2021 ini? Apakah kita sudah mengenal Allah yang kita sembah ini? Ya, Allah Bapa, Allah Yahweh sama seperti yang disembah oleh Musa ini. Bahkan kita juga boleh mengenal Yesus Kristus yang sudah lahir. Bahkan Allah Roh Kudus yang memimpin kita, menghiburkan kita, memberi kekuatan kepada kita. Waktu kita memasuki 2021, mari kita seperti Musa mengatakan, engkaulah tempat perlindungan kami. Bahkan sebelum gunung-gunung ini dilahirkan, ya, diciptakan, ya, sebelum dunia dibentuk, ya, engkaulah Allah yang kekal. Engkaulah Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kau tidak berawal, tidak berakhir. Nah, Allah yang kekal, yang tidak terikat oleh waktu. Allah yang akan memimpin, menuntun kita langkah demi langkah. Memang kehidupan kita tidak pernah kita bayangkan apa yang kita akan alami, akan kita temui di tahun 2021 ini. Tapi satu hal yang kita perlu yakin, ya, kita selain kita percaya Tuhan akan memimpin kita, menolong kita, tapi kita juga punya tanggung jawab, yaitu apa? Mengisi hari-hari kita, ya. Supaya Tuhan mengajarkan kita mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang baik, supaya kita menjadi orang yang berbudi, orang yang sungguh-sungguh menjadi saluran berkat Tuhan, bukan begitu egois hanya untuk diri sendiri terus, ya. Meskipun kita membutuhkan pimpinan Tuhan, berkat Tuhan, ya. Kalau kita lihat ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat 14 dikatakan, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Ya. Artinya apa? Biarlah kasih-Mu itu melimpah di dalam diri kami setiap pagi. Inilah diajarkan oleh Musa. Supaya apa? Setiap pagi waktu kita bangun, kita bukan pagi bangun bukan mengeluh dan merasa, waduh, hari ini lagi, waduh, nanti apa? Wah, dengan keluhan-keluhan. Tidak. Tapi waktu kita bangun pagi, kita merasakan kasih Allah yang berlimpah-limpah. Meskipun mungkin ada kalanya kita juga sedang menghadapi persoalan, pergumulan. Mungkin juga kita sudah menghadapi sakit penyakit, atau mengalami masalah dalam keluarga, atau mengalami masalah di dalam ekonomi kita, dan seterusnya. Tapi biarlah waktu pagi hari kita bangun, kita merasakan apa? Kasih Tuhan yang berlimpah, masih memberikan nafas pada kita, ya. Nah, kita bersyukur, ya, untuk kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang teman dari luar kota. Waktu itu saya bertemu di dekat rumah sakit RKZ sana. Waktu saya ketemu, saya tanya, loh, kok tumben ini ada di Surabaya, gitu ya. Terus dia bilang cerita, ya saya harus periksa di RKZ ini setiap bulan sekali. Loh, sakit apa toh? Saya lihat dia badannya ya baik-baik saja, ya. Dia bilang ya dia mengalami masalah dengan matanya, ya. Dan sebelum COVID itu sebetulnya penyakit itu sudah lama. Sebelum COVID itu dia berobat ke Malaysia. Dan di Malaysia biasanya 2 bulan sekali dia harus ke sana untuk berobat, ya. Ada satu penyakit saya dikasih tahu tapi saya lupa gitu, ya. Namanya kan biasanya agak susah. Pokoknya membuat matanya itu agak mengalami kemunduran. Artinya tambah lama tambah sempit sudut pandangnya. Jadi makin ada seperti selaput hitam seperti itu. Dan dia harus disuntik setiap bulan itu. Kalau di Malaysia 2 bulan sekali, ya. Dan itu tidak membuat dia sembuh, tapi hanya mencegah supaya tidak lebih buruk lagi, ya. Nah, tapi karena COVID ini kan tidak mungkin dia ke Malaysia, ke luar negeri.
Jadi dia cari akhirnya dapat di Surabaya ini di RKZ sana. Dan waktu dia bilang menceritakan hal itu, dia bilang mahal sekali di sini, lebih murah di Malaysia. Saya bilang mahal itu berapa tuh ya? Misalnya kalau sekali suntik paling sekitar 300.000, 500.000 ya. Dia bilang berapa? Sekali suntik itu 16 juta. Hah? Tiap bulan 16 juta. Hanya untuk mencegah supaya matanya tidak makin lama tidak makin menurun penglihatannya. Nah, kita bersyukur, saudara, kita masih bisa melihat dengan baik, ya. Meskipun saya kini harus pakai kacamata, gitu ya, ya tidak apa-apa, ya. Tapi kesehatan yang Tuhan berikan itu merupakan anugerah yang luar biasa sebetulnya. Nah, kemudian ayat 15 dikatakan buatlah kami bersukacita, ya. Ya, ini kebahagiaan atau sukacita itu sangat penting sekali. Jangan sampai hidup kita hanya diisi dengan kedukaan, menggerutu, kemudian bersungut-sungut terus, ya. Apalagi di masa-masa pandemi ini. Kalau kita itu semakin menyesali kehidupan kita, menyesali ini dan itu, justru daya tahan tubuh kita semakin merosot dan kita akan dengan mudah terserang penyakit. Maka itu firman Tuhan katakan apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya. Maka itu biarlah hati kita, hidup kita itu diisi dengan sukacita, dengan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang sejati, karena apa? Kita boleh mengenal Kristus, kita boleh memiliki Allah yang begitu mengasihi kita, dan kita memiliki jaminan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ketika ada orang yang bertanya pada saya, waduh gimana kalau kita ini sampai kena penyakit, terpapar penyakit COVID, berapa jemaat, ya, berapa saudara juga mengalami seperti itu. Saya katakan, ya memang kita harus jaga dengan protokol kesehatan yang ketat, ya, tapi tidak menutup kemungkinan siapapun juga, bukan berarti orang Kristen, bukan saja orang Kristen, pendeta-pendeta pun banyak yang kena COVID-19, bahkan banyak di antara mereka yang meninggal karena COVID-19. Tapi satu hal, kita tidak perlu terikat dengan ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Karena kalaupun kita itu boleh meninggal karena COVID itu, kita pergi, kita tahu tujuan kita, yaitu apa? Menuju ke surga yang mulia, karena kita memiliki iman kepada Kristus Yesus. Bahkan itu jauh lebih berharga, jauh lebih indah. Makanya tidak perlu kita dikuasai atau dicengkeram oleh rasa ketakutan, kesedihan, kecemasan yang berlebihan, ya. Nah, kemudian ayat 17 dikatakan kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Artinya apa? Di sini Musa ingin membuka dirinya supaya Tuhan mencurahkan rahmat dan anugerahnya, sehingga apa yang mereka lakukan, pekerjaan-pekerjaannya itu boleh diberkati dan juga boleh berhasil. Jadi kalau kita berhasil bukan karena kehebatan kita, tapi karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan, rahmat Tuhan. Syukuri hal itu. Maka itu ketika kita memasuki tahun 2021, ya, kita akan masuki dengan hati bersyukur, dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang penuh dengan bahagia dan optimisme, ya. Mari kita namakan tahun 2021 sebagai the year of hope. Yaitu apa? Tahun pengharapan. Supaya apa? Iman kita terus bertumbuh, terus bertumbuh. Jangan khawatir, jangan takut, ya. Apapun yang ada di hadapan kita, mari kita hadapi bersama Tuhan. Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan ajarkan kita, Tuhan akan tuntun kita, sehingga kita melihat karya Tuhan yang begitu ajaib dan luar biasa
terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena di sepanjang tahun 2020 ini, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang begitu panjang, banyak orang yang telah menjadi korban, banyak orang yang telah terpapar. Ya Tuhan, Kau tetap melindungi kami. Kau tetap memberikan pengharapan kekuatan kepada kami. Akan Kau sendiri yang akan telah memberikan anugerah dan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah ketika kami akan memasuki tahun 2021 nanti, kami tetap boleh diajarkan untuk memiliki hati yang bersyukur pada Tuhan, hati yang selalu berharap pada Tuhan, hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi setiap anak-anak-Mu dan juga hamba-hamba-Mu sekalian. Jika kami hidup di dunia ini, kami boleh menjadi saksi Tuhan, menjadi saluran berkat Tuhan pada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa. Kami pertaruhkan, percayakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuki tahun 2021 dengan iman, pengharapan, dan kasih dari Tuhan. Tuhan berkati.